Hadirin, untuk itulah kemudian kita akan kaji dengan singkat hakikat Jumat dalam Al-Quran dan Sunnah, yang dengan itu insya Allah Jumat ini kita akan berikan pesan pada dunia bahwa ada hikmah terpenting dalam Jumat yang kita akan tebarkan dalam kesempatan Jumat ini insya Allah. Diutusnya Nabi Muhammad SAW 610 Masehi. Diutus Nabi, diberikan risalah, dimintakan menyebarkan risalah dakwah 615 Masehi. Awal-awal masa Islam masih ditemukan kebiasaan-kebiasaan demikian. Datang, dagang, berangkat, pergi, dunia. Maka hadirin sekalian, berkenan Allah Subhanahu wa taala di awal masa hijrah ke Madinah, kota Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nanti memancarkan cahaya yang kemudian dikenal dengan Munawwarah. Allah ingin tunjukkan bahwa orang yang setelah beriman, berislam, dia akan memiliki cara pandang berbeda dengan pandang jahiliyah. Akan memiliki kebiasaan berbeda dengan kebiasaan jahiliyah. Allah ingin rubah kebiasaan harian mereka, kebiasaan pekanan mereka. Maka di awal hijrah ke kota Nabi itu, turunlah kemudian satu ayat yang dengan ayat ini akan merubah kebiasaan drastis dan mengirim pesan sinyal ke seluruh dunia. Turun Quran surah ke-62 ayat ke-9, paling kiri sebelah atas di mushafnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang beriman untuk merubah kebiasaan mereka dan jadi model, contoh, prototipe kehidupan yang baru. Seakan Allah ingin katakan, hei, saya turunkan ayat ini untuk beriman saja. Yang tidak beriman jangan harap berlaku ayat ini. Hei, Anda yang merasa beriman, Anda harus siap mengerjakan tuntunan ayat ini dan tunjukkan pada dunia. Ada perbedaan antara orang beriman dengan yang belum beriman. Yang sudah beriman, maka mesti beralih cara hidupnya seperti yang saya akan turunkan ini. Apa yang Allah kemudian tunjukkan pada kita? Perhatikan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Hadirin, kalimat pertama yang diturunkan lewat ayat ini, Allahu Akbar. Allah rubah penamaan yang tadi Yaumul Arubah, hari berbangga diri, hari pesta-pesta, hari untuk mewujudkan rasa lelah dalam urusan dunia, hari untuk bersantai, hari untuk pamer. Allah rubah semua hari nama-nama itu dengan Yaumul Jum'ah. Jum'ah berasal dari kata al-jam'ah, bukan sekedar kumpul. Kalau Anda cuma kumpul, itu banyak dalam bahasa Arab. Kumpul-kumpul biasa, ijtima'. Kumpul, datang, selesai, bubar, ijtima'. Tapi Jumat tidak. Jumat perkumpulan yang banyak. Allah meminta setiap Jumat, ayo kumpul lebih dari kebiasaan sebelumnya. Anda salat subuh berjamaah, biasa. Zuhur berjamaah, biasa. Jumat disebut Jumat lebih dari biasanya. Perhatikan berapa banyak orang datang ketika Jumatan. Jumat. Tapi apakah cukup dengan Anda datang berdesak, bahkan ada yang berdiri, yang duduk, yang melihat? Kalla. Perhatikan baik-baik. Makna yang kedua, Jumat datang berkumpul. Yang kedua, saling memberikan perhatian antara yang berkumpul. Tiga, ini yang paling hebat. Membangun kekuatan, terhubung satu dengan yang lainnya. Jadi Jumat, kenapa disebut Jumat? Karena Allah seakan-akan memanggil kita, ayo kalian datang berkumpul. Berikan perhatian satu dengan yang lainnya. Dan bangun hubungan kekuatan yang kuat. Kenali satu dengan yang lainnya. Karena itu ayat Jumat, surahnya diletakkan oleh Allah, diberi petunjuk pada malaikat Jibril, sampaikan pada Nabi Muhammad, letaknya setelah surat As-Saff, surah ke-61. Perhatikan baik-baik, kita dikumpulkan dalam Jumat, bukan sekedar kita datang saja. Allah inginkan kita datang, ayo saling memberikan perhatian, kemudian bangun kekuatan dengan yang lainnya. Di Anda itu datang Jumat, kenapa dinamakan Jumat? Yang diinginkan dari Anda bukan cuma datang, duduk, kadang ngantuk, bahkan ada yang tertidur, sholat, pulang, itu bukan Jumat namanya. Kalau cuma kumpul-kumpul, jangankan Anda yang tidak beriman pun bisa kumpul-kumpul. Lihat berapa banyak di gazebo orang yang kumpul. Berapa banyak di lapangan orang kumpul. Berapa banyak di mall orang kumpul. Jadi kalau cuma datang, duduk, pulang, mereka pun bisa. Perbedaan orang beriman, datang, duduk, jalin ukhuwah, sambung kekuatan, dan berikan perhatian satu dengan yang lainnya. Demi Allah saya katakan, perhatikan Jumat di masa Nabi SAW. Jumat yang menjadi Jumat solusi. Tidak ada orang datang Jumat di masa Nabi kecuali dikenali siapa dia. Tidak ada orang datang Jumat di masa Nabi kecuali dikenali siapa dia. Pernahkah Anda dengar kisah tentang sunnahnya salat tahiyatul masjid itu? Bukankah salah satunya dalam riwayat Jumat ketika datang seorang bernama Sulaik al-Ghatafani
Al-I berasal dari Al-Ghatafani, berasal dari Ghatafan. Dia bukan orang Madinah. Masuk ke masjid Nabi. Nabi dalam keadaan sedang berkhutbah. Datang beliau ini, tiba-tiba langsung duduk. Oleh Nabi kemudian disampaikan kalimat umum untuk menunjuk pada suatu hal yang luar biasa. Perhatikan. Idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Jika seorang di antara kalian masuk ke masjid, maka adab yang terbaik jangan langsung duduk tapi tunaikan salat 2 rakaat. Hadirin, kata para ulama hadis, hadis itu tidak hanya menunjuk tentang kesunahan tahiyatul masjid, tapi saat yang bersamaan Nabi ingin memberikan isyarat. Ada saudara kita yang baru datang, belum tahu hukum sunnah, dia bukan orang sini. Karena penduduk Madinah pada saat itu sudah paham, datang salat duduk. Orang ini datang langsung duduk. Nabi memberi isyarat, kenali siapa orang itu. Lihat siapa dia, apa kebutuhannya, ikatkan ukhuwah dengan dia. Silahkan cek, bukankah Anda pernah mendengar kisah datang seorang sahabat dari jauh, kemudian ada di komunitas Nabi SAW. Nabi katakan, siapa yang berani menjamunya? Semua mengangkat tangannya, ya Rasulullah kami menjamunya. Tidak pernah datang orang ke masjid dalam keadaan dia haus kecuali hilang hausnya. Tidak pernah bertemu orang lapar kecuali hilang laparnya. Tidak ada orang punya kesulitan kecuali selesai kesulitannya. Karena itulah Anda temukan Jumat di masa Nabi, Jumat solusi, Jumat ukhuwah, Jumat kenal satu dengan yang lainnya. Karena itu muncul hadis-hadis Nabi sebagai teori dan terapannya. Bukankah Anda dengar hadis ini? Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Mukmin satu dengan yang lainnya bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan. Mukmin satu dengan yang lainnya bagaikan satu tubuh yang kalau sakit saling merasakan. Apa aplikasinya? Salah satu syiarnya diterapkan dengan syiar ibadah Jumat. Hadirin, sampai tibalah masa pengorbanan itu. Diabadikan dalam Al-Quran. Surah ke-59 ayat 9 sampai 10 itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan ada yang di antara mereka bisa memberikan yang terbaik untuk sahabatnya sekalipun dia membutuhkannya. Saya tanyakan pada Anda, berapa nilai Jumat dari kalimat ini saja yang sudah kita ikuti ratusan kali dalam Jumat yang Anda terapkan dalam kehidupan Jumat Anda? Jangan-jangan selama ini Anda datang Jumatan cuman duduk, kadang ngantuk, sholat, pulang. Bahkan kenal pun tidak dengan yang duduk di samping Anda. Datang, yang di belakang tidak tahu. Samping kanan tidak kenal. Kiri tidak tahu. Bagaimana Anda bisa mengangkat syiar persatuan Islam, kenal saja tidak? Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jumat. Dari sekian Jumat yang pernah kita lakukan, berapa praktek yang kita amalkan dalam kehidupan? 2. Selain menghadirkan tema persatuan, perhatian satu dengan yang lainnya yang langsung dicontohkan oleh Nabi kemudian. Juga yang kedua, ada perbedaan antara karakteristik orang beriman dengan yang belum beriman. Apa itu? Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Hadirin, jika jahiliyah di masa lalunya menghabiskan akhir pekannya dengan foya-foya saja. Jalan, pamer, habiskan harta, ayo hadirkan suasana. Mereka bernyanyi ria, mereka pesta, tampilkan keagungannya, tampilkan kehebatannya. Kata Allah, orang beriman, kamu mesti beda tipikalnya dengan mereka. Setiap pekan saya panggil kalian di tempat yang terbaik. Saya pindahkan dari pusat hiburan ke tempat terbaik di bumi, masjid. Saya kumpulkan orang-orang baik. Sekarang kalian mesti merenung. Semua yang kalian kerjakan dalam sepekan itu, satu saat akan kalian tinggalkan. Kata Allah, fas'au ila dzikrillah. Ada persiapan yang mesti kamu renungkan, karena satu saat kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa persiapan yang kamu bawa? Seakan-akan luar biasa. Kata Allah, bergegaslah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, perhatikan. Allah meminta kita dalam setiap pekan, coba bukan hanya cari dunia. Kalau cuma cari dunia, jangankan Anda, orang jahiliyah lebih hebat dibanding Anda. Kalau cuma pesta-pesta setiap pekan, datang Anda pergi ke tempat tertentu, cari hiburan, macam-macam, Anda terlambat karena orang jahiliyah sudah dahulu melakukan itu. Perbedaan orang beriman dengan orang jahiliyah, kata Allah, dia akan evaluasi apakah aktivitas selama sepekan itu sudah menjadi zikir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir, jika disebutkan dalam Al-Quran, itu artinya segala persiapan, segala aktivitas yang menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkatnya, amal saleh bekal akhirat. Quran, baca Quran disebut dengan zikir. Quran surah 15 ayat ke-9. Menghafal Quran disebut dengan zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Salat disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Bahkan Jumatan disebut dengan zikir. Quran surah ke-62 ayat yang ke-9. Berdoa disebut dengan zikir.
Quran surah ke-7 ayat 205. Pasca sholat Anda mengatakan kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, bagian dari zikir. Quran surah ke-4 ayat 103. Dan seharusnya semua aktivitas kita itu jalannya zikir, makannya zikir, minumnya zikir, kerjanya zikir. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 191. Hadirin sekalian, Allah menyentuh kita setiap pekan. Hei, orang yang sibuk dengan urusan dunianya, satu saat kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah sebuah pekerjaan engkau itu bisa mengantarkan engkau pulang ke akhirat dengan bekal yang cukup? Maaf, jangan-jangan Anda kejar dunia, dari gelap berangkat, pulang gelap lagi, tapi maaf ketika Anda tinggalkan belum cukup bekal akhirat Anda. Perhatikan kalimat ini. Mohon maaf, kata Al-Quran, bahkan ada orang sholat pun itu masih tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Anda bekerja, urusan pekerjaan ikut training dulu. Sekolah luar biasa, dipahami luar biasa. Sampai tidak ada pekerjaan yang tidak boleh dikerjakan kecuali paham yang dikerjakan. Urusan dunia Anda kejar-kejar, coba lihat urusan akhirat Anda. Jangan-jangan sampai Jumat, ini pun kita pekanan Jumat, masih belum mengerti tentang Jumat kita. Silahkan cek. Jumat kemarin kita terlambat. Sebelumnya lagi kita terlambat. Sekarang terlambat juga. Kalau sampai diberikan setiap Jumat, belum kita semangat untuk mengerjakannya, berapa Jumat lagi dibutuhkan untuk bisa membuat Anda serius untuk mengerjakan Jumat? Di masa Nabi, Allahu Akbar, sampaikan Jumat, bahkan beberapa saat sebelumnya, sudah punya persiapan yang sangat luar biasa.